Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kekacauan yang terjadi karena ulah Fang Yuan mulai bermunculan. Salah satunya adalah keruntuhan dari Gua Surga Langit Berbintang. Hal ini jelas akan merubah banyak alur dari kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Ini adalah sebuah kerugian untuk Fang Yuan karena keuntungan kehidupan kembali yang ia miliki menjadi semakin berkurang. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak banyak yang Fang Yuan bisa lakukan untuk masalah yang sudah terjadi ini. Karena itu, satu-satunya jalan adalah dengan tetap menapaki jalan hidup dengan kedua kakinya sendiri. Namun, sekarang keberuntungan Fang Yuan adalah keberuntungan yang setara dengan MC pada umumnya. Berkat Fang Yuan telah menghubungkan keberuntungannya dengan beberapa orang yang punya keberuntungan baik, sekarang keberuntungan Fang Yuan pun menjadi sangat baik. Jadi, selain kerugian yang datang pada Fang Yuan, tapi di saat yang sama keberuntungan juga menghampirinya. Terbukti bahwa sekarang Sekte Bango Abadi memilih dia untuk mewakili Sekte Bango Abadi supaya pergi mengikuti kontes perebutan sumber daya yang ada di dalam pecahan Gua Surga Langit Berbintang. Dengan backgroundnya yang adalah seorang Gu Immortal, seharusnya Fang Yuan tidak mendapatkan izin untuk memasuki pecahan Gua Surga Langit Berbintang. Namun, beruntungnya Fang Yuan, karena dia telah menguras tanda dao jalur kekuatan yang ia miliki melalui penggunaan gerakan pembunuh wajah semi-familiar. Karena itu pada akhirnya Fang Yuan bisa memasuki pecahan Gua Surga Langit Berbintang. Terlebih, setelah masuk, Fang Yuan juga mendapatkan beberapa keuntungan dari Feng Jinhuang. Dan Fang Yuan juga memiliki kesempatan untuk menjelajahi alam mimpi, di mana hadiah yang dia dapatkan dari penjelajahan ini adalah pemahaman dari jalur kebijaksanaan. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak gembira dan bersemangat karena semua ini? Nah, mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 186. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah memasuki alam mimpi. Dia telah menyelesaikan alur di dalam alam mimpi itu dengan menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Namun, anehnya, bukannya Fang Yuan melaju ke bagian kedua, dia malah terlempar keluar dari alam mimpi. Meskipun dia tidak mendapatkan luka yang fatal pada jiwanya, Fang Yuan hanya merasakan sedikit kelelahan dan dia hanya perlu memulihkan jiwanya. Fang Yuan sendiri kini bertanya-tanya, mengapa dia sampai dikeluarkan dari alam mimpi. Lalu, setelah merenung sejenak, Fang Yuan kembali mengingat bahwa alam mimpi terkadang memiliki alur penyelesaian yang unik. Bahkan beberapa kasus ada alam mimpi yang tidak bisa diselesaikan karena alurnya terlalu sulit untuk dipahami. Memang alur dalam alam mimpi itu juga akan sangat bergantung pada alam bawah sadar dari pemilik alam mimpi itu sendiri. Dalam kasus ini berarti alam bawah sadar dari Yang Mulia konstelasi bintang ketika masih hidup. Fang Yuan sendiri mulai menganalisis apa kemungkinan lain yang bisa ia lakukan di alam mimpi yang sudah ia jelajahi sebelumnya. Karena bisa jadi alam mimpi yang Fang Yuan jelajahi itu merupakan bentuk penyesalan masa lalu dari pemilik alam mimpi tersebut. Sehingga mereka menginginkan alur yang sesuai dengan visi mereka sendiri. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan akhirnya kembali masuk ke dalam alam mimpi untuk yang kedua kalinya. Semua kejadian yang terjadi di alam mimpi itu sama seperti sebelumnya, di mana anak-anak masih diikat, sementara para manusia binatang berpesta.
Lalu setelah semua anak itu dilepaskan dari ikatan dan diminta untuk melepaskan rumput simpul angin, Fang Yuan kembali menyelesaikannya dengan sangat cepat. Namun kali ini Fang Yuan tidak langsung pergi begitu saja. Dia berjalan ke arah anak yang dia curigai sebagai yang mulia konstelasi bintang. Fang Yuan segera berjongkok dan dia membantu anak itu untuk menyelesaikan rumput simpul angin miliknya. Melihat hal ini, pemimpin manusia binatang tidak keberatan. Hanya saja dia mencibir. "Bajingan kecil, kau benar-benar ingin membantu orang lain? Sepertinya kau menjadi cukup besar kepala. Baiklah, lakukan apa yang kau mau. Tapi jika kau gagal, maka kau juga akan kehilangan nyawamu." Mendengar perkataan dari pemimpin manusia binatang, Fang Yuan menyeringai. Percakapan ini tidak ada pada ingatan sebelumnya. Jadi, Fang Yuan berasumsi bahwa tebakannya benar. Fang Yuan kini tampak gembira dan dia dengan segera melepaskan rumput simpul angin milik anak kecil yang ada di depannya. Setelah selesai, Fang Yuan lalu mengajak anak itu untuk pergi. Mereka berlari berdua ke arah hutan yang gelap. Lalu setelah melewati cahaya di ujung jalan, Fang Yuan kembali tersadar dan dia rupanya masih dikeluarkan dari alam mimpi. Kembali Fang Yuan terkejut. Sial, aku masih dikeluarkan? Upaya kedua Fang Yuan masih saja gagal. Tapi meski begitu, sekarang pemahamannya pada jalur kebijaksanaan kembali mengalami peningkatan. Dan jumlahnya kali ini jauh lebih banyak daripada yang pertama. Memikirkan semua ini, Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Dia terlihat tidak puas. Fang Yuan mulai berpikir lagi. Dia mulai menilai situasinya sekarang. Pertama, dia berhasil menyelesaikan tantangan seorang diri, dan dia mendapatkan pemahaman dari jalur kebijaksanaan. Kemudian, kali kedua dia menyelamatkan seorang anak yang ia curigai sebagai yang mulia konstelasi bintang. Dan dari situ, dia mendapatkan pemahaman dari jalur kebijaksanaan dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang pertama. Oleh karena itu, Fang Yuan mulai membuat kesimpulan. Fang Yuan berpikir bahwa masih ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak yang Fang Yuan selamatkan itu bukanlah yang mulia konstelasi bintang seperti yang ia pikirkan. Dia mungkin telah salah menilai. Atau yang kedua, dia harus menyelamatkan semua anak yang ada di sana. Jika dipikirkan lebih lanjut, hal ini cukup masuk akal. Terlebih kalau dipikir, mungkin ini menjadi penyesalan bagi yang mulia konstelasi bintang seumur hidupnya. Jadi, dia ingin menyelamatkan semua anak yang ada di sana. Namun di masa lalu, sepertinya kekuatannya tidak mumpuni dan hanya dia yang berhasil menyelamatkan diri dari tempat itu. Dari dua kondisi ini, Fang Yuan berpikir bahwa kemungkinan kedua adalah kemungkinan yang paling masuk akal. Maka, Fang Yuan memutuskan untuk masuk ke alam mimpi untuk yang ketiga kalinya. Namun sebelum masuk, Fang Yuan kembali menggunakan gunyali untuk menyembuhkan jiwanya. Jiwa Fang Yuan kini sudah kembali prima, dan dia tanpa ragu masuk ke alam mimpi. Semuanya dimulai dari awal, lalu sampailah pada bagian melepaskan rumput simpul angin. Di sana, Fang Yuan dengan cepat menguraikan rumput simpul angin yang ia pegang. Dan setelah selesai, Fang Yuan kembali melakukan tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Dia di sini dengan sengaja berseru, "Aku berhasil. Tenang saja kalian, aku pasti akan membantu kalian." Fang Yuan segera mendatangi anak yang paling dekat dengan dirinya dan kemudian membantu melepaskan rumput simpul angin itu. Melihat hal ini, pemimpin manusia binatang tampak mendecak. Cih, dasar anak sombong.
Bahkan di situasi seperti ini kau masih ingin membantu orang lain? Lakukan sesukamu. Kalau kau gagal, aku pastikan kau akan mati di tanganku." Pemimpin dari manusia binatang itu kemudian tertawa dengan nyaring. Namun, Fang Yuan kali ini berani membalas dan berkata, "Aku tahu. Jika aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua, aku tidak akan pergi dan kau bisa memakanku." Fang Yuan kali ini benar-benar menunjukkan sisi sombongnya, berbeda dengan yang sebelumnya. Dan karena itu, mendengar ini pemimpin manusia binatang hampir tersedak oleh karena kemarahannya. Namun untungnya, pemimpin manusia binatang adalah bagian dari alam mimpi ini sendiri. Jadi, ada dorongan dalam dirinya yang menghentikan dia untuk menerkam Fang Yuan. Sementara anak-anak yang ada di sekitar Fang Yuan sekarang memandangi Fang Yuan sebagai seorang pahlawan. Melihat semua ini, pemimpin manusia binatang dengan angkuh berkata, "Bocah, kau benar-benar keras kepala. Baiklah, kalau kau bisa melepaskan mereka semua, aku akan mundur sebagai pemimpin dari suku manusia binatang dan kalian semua bebas." Fang Yuan sendiri tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, sekarang alur cerita mimpi ini kembali berkembang. Fang Yuan dengan cepat menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dia mulai melepaskan satu persatu rumput simpul angin milik anak-anak itu. Butuh beberapa waktu, tapi Fang Yuan benar-benar berhasil menyelamatkan semuanya. Bahkan, dia dengan sengaja berkata lagi, "Aku telah melepaskan semua rumput ikatan simpul. Artinya mereka semua selamat bersama denganku. Mereka akan pergi bersama denganku sekarang." Semua manusia binatang ternganga. Tidak ada yang bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan pemimpin manusia binatang itu hanya bisa terdiam dengan mata memerah. Meskipun sekarang dia menunjukkan taringnya, tapi dia tidak pergi menyerang Fang Yuan. Fang Yuan diberi kebebasan untuk meninggalkan tempat itu. Lalu Fang Yuan mulai memimpin semua anak-anak itu untuk pergi ke dalam hutan. Dan kemudian kegelapan mulai menghilang, lalu titik cahaya putih pun meluas. Pemandangan yang ada di depan mata Fang Yuan berubah lagi, dan sekarang dia kembali ke tubuhnya sendiri. Apa? Bagaimana mungkin aku masih gagal? Mata Fang Yuan terbelalak. Ada banyak pertanyaan yang muncul di benak Fang Yuan. Sialan, bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah aku sudah menyelamatkan semua anak itu? Apakah mimpi ini memang tidak memiliki bagian kedua? Atau apakah ada yang salah? Jangan-jangan dugaanku salah. Petunjuk apa yang sebenarnya telah kulewatkan? Fang Yuan benar-benar sibuk dengan pikirannya sendiri. Penjelajahan ke alam mimpi memang sulit. Bahkan jika Fang Yuan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, namun ia sendiri tidak memiliki keyakinan akan selalu berhasil menaklukkan alam mimpi. Karena memang setiap alam mimpi itu unik. Selain itu, di kehidupan sebelumnya sendiri, Fang Yuan tidak terlalu banyak kesempatan untuk menjelajahi alam mimpi. Jadi, pengalaman Fang Yuan pada alam mimpi itu juga sangat sedikit. Fang Yuan kini hanya bisa menebak dan mencoba setiap metode yang ia miliki. Semakin banyak dia berpikir, dia malah semakin ragu dengan tebakannya sendiri. Sial. Sepertinya aku harus mencari penyegaran. Mungkin aku akan mendundukkan kura-kura esensi tersembunyi terlebih dahulu, kata Fang Yuan yang merasa buntu dengan pemikirannya sendiri. Lagi pula, meskipun manifestasi mimpi adalah tujuan utama dari Fang Yuan, tapi dia juga masih memiliki misi lain yang harus ia kerjakan. Karena itu, Fang Yuan juga harus menyelesaikan keduanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu,
Fang Yuan segera pergi dan mencari lokasi dari kura-kura esensi tersembunyi. Sementara, 2 jam kemudian wajah Feng Jinhuang perlahan-lahan menjadi lebih segar. Sebelumnya, jiwanya terluka, maka dengan bantuan bawahannya, dia memulihkan jiwanya menggunakan gunyali. Sekarang setelah setengah hari penuh, akhirnya jiwa dari Feng Jinhuang kembali menjadi prima. Gunyali benar-benar luar biasa. Dengan ini aku bisa segera memulihkan luka di dalam jiwaku. Dan aku bisa kembali menjelajahi alam mimpi, kata Feng Jinhuang dengan gembira. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Feng Jinhuang melihat sekeliling. Dia menemukan serigala sirip hiu yang sebelumnya ditinggalkan oleh Fang Yuan. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya, tapi para bawahannya segera menjelaskan apa yang terjadi. Setelah memahami semua itu, kini Feng Jinhuang dapat bernafas dengan lebih lega. Sekarang saatnya kembali ke alam mimpi. Tapi aku harus benar-benar berhati-hati. Mimpi dari Yang Mulia Abadi benar-benar sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Feng Jinhuang menghela nafas panjang sambil perlahan melihat manifestasi alam mimpi yang terlihat agak aneh. Feng Jinhuang mengerutkan keningnya dan mengamati. Tunggu. Mengapa manifestasi alam mimpi menjadi lebih kecil? Memang benar, dibandingkan dengan ukuran awalnya, saat ini manifestasi alam mimpi telah berkurang hingga hampir sepertiganya. Perlu kita pahami bahwa manifestasi alam mimpi ini mengandung pemahaman dari jalur kebijaksanaan. Jadi, ketika Fang Yuan mendapatkan pemahaman dari jalur kebijaksanaan melalui alam mimpi, manifestasi alam mimpi yang ada di sini jelas akan berkurang. Sama seperti kata pepatah, di mana ada keuntungan, maka di sana juga ada kerugian. Tapi, apakah Feng Jinhuang curiga kalau ada yang telah memasuki alam mimpi? Oh, jelas tidak. Bagaimanapun, alam mimpi saat ini masih sebuah misteri. Jadi, dia tidak memahami hal yang mendasar seperti apa yang terjadi sekarang. Feng Jinhuang justru berpikir, apakah mimpi dari Yang Mulia Abadi adalah mimpi yang istimewa dan dapat menyusut seiring berjalannya waktu. Feng Jinhuang tidak punya bukti untuk prediksinya ini. Jadi saat ini dia hanya bisa beranggapan seperti itu. Ya, hal ini juga didukung dengan rasa percaya diri yang dia miliki. Dia sendiri memiliki gu sayap mimpi, dan dia menganggap dia itu superior dibandingkan dengan orang lain. Jadi dia malah secara otomatis menyingkirkan kemungkinan kalau ada orang lain yang ikut memasuki alam mimpi seperti dirinya. Perlahan, nafas Feng Jinhuang menjadi keruh. Apalagi saat ini, dia berpikir kalau mimpi Yang Mulia konstelasi bintang ini istimewa dan dapat menyusut seiring berjalannya waktu. Kalau begitu, dia tidak punya banyak waktu sebelum manifestasi alam mimpi ini benar-benar menghilang. Memiliki urgensi dalam hal ini, Feng Jinhuang segera kembali memasuki alam mimpi. Di sisi lain, Fang Yuan menyebabkan kehebohan. Dia kali ini sedang bertarung dengan kura-kura esensi tersembunyi. Pada awalnya, kura-kura ini tidak menunjukkan dirinya. Dengan ukurannya yang besar, dia suka berdiam diri dan tubuhnya mulai menyatu dengan alam. Secara umum, banyak orang yang tidak akan bisa mengenali kura-kura esensi penyembunyi. Namun, karena Fang Yuan pernah melawan kura-kura ini di kehidupan sebelumnya,
Jadi dia memiliki metode untuk mendeteksi keberadaan dari kura-kura ini. Bahkan saat pertama kali menemukannya, cangkang kura-kura ini terlihat seperti pulau kecil. Siapapun yang melihatnya tidak akan menduga kalau itu adalah cangkang dari kura-kura esensi tersembunyi. Lalu, saat Fang Yuan mulai menyerang, kura-kura itu tidak bisa berdiam diri dan mulai menunjukkan keganasannya. Pertarungan itu sendiri tidak mudah, apalagi cangkang kura-kura tersembunyi itu sangat tebal dan keras. Situasi pun menjadi semakin sulit karena Fang Yuan sendiri harus menahan sebanyak mungkin kekuatannya. Bagaimanapun, sekarang ada banyak pasang mata yang sedang mengawasinya. Dia tidak bisa bertindak semaunya. Bahkan, jika mereka hanyalah Master Grufana, tapi mereka semua adalah utusan dari 10 sekte kuno. Karena itu, setelah bertarung selama 1 hari 1 malam, akhirnya Fang Yuan berhasil menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi. Sementara itu kembali ke sisi Feng Jinhuang. Di sana, dia kembali membuka matanya. Sial, ini sudah ke-36 kalinya. Setelah memulihkan diri sebelumnya, Feng Jinhuang rupanya telah masuk berulang kali ke alam mimpi hingga 36 kali. Dan semua percobaannya tidak menunjukkan progres apapun. Setiap percobaan itu, tubuh Feng Jinhuang dalam setiap percobaan, tubuh yang Feng Jinhuang gunakan berakhir mati dengan mengenaskan. Namun dia sudah belajar, jadi berulang kali dia bisa menggunakan gu sayap mimpi untuk lepas dari situasi kritis. Meskipun tidak mendapatkan luka yang seperti sebelumnya, konsumsi gu nyali yang digunakan Feng Jinhuang juga tidaklah sedikit. Karena dia terus menggunakan gu nyali untuk memulihkan staminanya. Lalu sekarang, Feng Jinhuang harus kembali memulihkan dirinya. Dan di saat yang sama, sekarang Fang Yuan kembali memasuki alam mimpi. Setelah mengalahkan kura-kura esensi tersembunyi, Fang Yuan mendapatkan ide baru dan dia ingin mencobanya kali ini. Sekali lagi Fang Yuan pandangannya berubah dan kini dia bisa melihat api unggun yang menyala-nyala. Sementara dirinya dan anak-anak yang lain masih terikat di batang pohon. Para manusia binatang masih sibuk bersorak-sorai dan berpesta. Sementara anak-anak yang lain menangis putus asa. Di situasi ini Fang Yuan langsung membuka mulutnya dan berseru, "Biarkan aku membuka rumput simpul angin." Semua manusia binatang menoleh ke arah yang sama. Semua menatap Fang Yuan dengan wajah serius dan tatapan keheranan. Sementara semua anak yang tadi menangis seketika diam. Mereka ketakutan saat dilihat oleh banyak mata dari para binatang buas. "Mengapa kalian hanya terdiam? Bukankah ini tradisi kalian? Biarkan aku membuka rumput simpul angin," kata Fang Yuan memecahkan keheningan. Pemimpin manusia binatang atau si kepala singa mengangkat tangan kanannya. "Berikan padanya." Dia mengatakan itu dengan niat membunuh seperti gelombang pasang. Beberapa anak bahkan sampai pingsan karena tidak bisa menahan aura kematian ini. Namun, Fang Yuan tidak gentar. Matanya tampak sangat serius. Bajingan kecil. Kuikuti keinginanmu. Tapi, aku akan mengawasimu. Jika kau gagal dan hanya sesumbar, aku akan langsung menerkammu dan mengulitimu secara perlahan agar kau mengerti rasanya dari kematian yang menyakitkan, kata pemimpin manusia binatang dengan penuh intimidasi.
Namun Fang Yuan tidak khawatir. Lagi pula mereka bukanlah manusia binatang yang sesungguhnya. Fang Yuan tahu bahwa mereka semua hanya bagian dari alam mimpi. Karena itu Fang Yuan tertawa dengan keras. Hah, hanya satu saja? Ini tidak cukup. Beri aku sebanyak jumlah anak-anak yang ada di sini. Jika aku bisa membuka semuanya, maka itu artinya semua anak di sini juga akan selamat. Tentu, semua manusia binatang yang ada di sana terkejut. Mereka kini menatap Fang Yuan dengan tatapan yang berbeda. Tapi, tatapan itu segera berubah dan mereka mulai menertawakan Fang Yuan. Seolah-olah Fang Yuan itu hanya sesumbar di depan semua orang. Sedangkan anak-anak yang lain yang masih sadar tampak kehilangan harapan. Mereka kini putus asa dan khawatir. Bagaimanapun, meski sama-sama rumput simpul angin, namun simpul yang terbentuk di dalam rumput simpul angin itu berbeda dari satu dengan yang lainnya. Semuanya itu memang tampak seperti sebuah benang yang kusut. Sekarang, pemimpin manusia binatang segera mengabulkan permintaan Fang Yuan. Dia memberi instruksi agar bawahannya mengeluarkan rumput simpul angin sebanyak anak-anak yang ada di sana. Lalu tanpa basa-basi, Fang Yuan mulai menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dia menggunakannya berulang kali dan gu fana dari jalur mimpi yang ia miliki pun dengan cepat berkurang drastis. Untungnya persediaan Fang Yuan itu cukup banyak, jadi dia tidak khawatir. Satu persatu rumput simpul angin mulai terselesaikan dan para manusia binatang itu terlihat meragukan apa yang mereka lihat. Sampai pada akhirnya, Fang Yuan sungguh-sungguh menyelesaikan semua rumput simpul angin. Para manusia binatang tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bagian dan perwujudan dari alam mimpi. Jadi mereka sangat patuh dengan aturan di alam mimpi. Ya, sama seperti keinginan atau roh tanah begitu. Jadi mereka itu hanya memiliki sebagian sifat dari tubuh asli. Pada akhirnya, semua anak kini benar-benar dibebaskan, dan Fang Yuan kemudian membimbing mereka menuju ke arah tengah hutan yang gelap. Perlahan, anak-anak yang ada di sana mulai tersinari oleh cahaya dari seberang, dan mereka satu persatu mulai menghilang. Fang Yuan sendiri akhirnya berhasil menyelesaikan bagian pertama, dan sekarang dia memasuki bagian kedua. Kali ini, Fang Yuan tidak diusir, dan segera pemahaman dari jalur kebijaksanaan masuk ke dalam kepalanya. Dengan cepat, pemahaman Fang Yuan melesat hingga tingkat master. Setelah melalui beberapa kali percobaan, akhirnya Fang Yuan berhasil memecahkan teka-teki dari bagian pertama alam mimpi yang mulia konstelasi bintang. Mungkin benar bahwa mimpi ini adalah penyesalan dari yang mulia konstelasi bintang. Jadi, di masa lalu dia tidak memiliki kemampuan, sehingga pada akhirnya dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu itu menjadi sebuah mimpi buruk yang terus menghantui yang mulia konstelasi bintang. Andai saja saat itu dia bisa menyelamatkan semua anak yang ada di sana, itu jelas akan membuat yang mulia konstelasi bintang menjadi lebih tenang. Karena itu, Fang Yuan sendiri menebak bahwa dia harus menyelamatkan semua anak yang ada di sana. Tapi dalam mimpi itu, manusia berkepala gajah akan mengangkat kayu dan membunuh beberapa dari mereka kalau Fang Yuan hanya berdiam diri sampai dengan para manusia binatang mengeluarkan rumput simpul angin. Jadi pada akhirnya Fang Yuan menyadari bahwa dia harus melakukan pemotongan sebelum beberapa anak itu mati. Fang Yuan dengan sengaja menantang pemimpin manusia binatang untuk mendapatkan kesempatan menyelamatkan semua anak itu tanpa harus ada yang mati.
Itu sungguh adalah pemikiran yang gemilang. Lalu sekarang, Fang Yuan akhirnya bisa memasuki bagian yang kedua. Akhirnya aku melewati bagian pertama, tapi karena itu aku telah menghabiskan banyak persediaan Gufana dari jalur mimpi. Sekarang jumlahnya menjadi semakin berkurang dan aku harus mulai berhemat. Meski tahu situasinya menjadi genting, Fang Yuan tetap melangkah maju dan berniat untuk melihat isi dari bagian kedua. Fang Yuan menenangkan pikirannya dan perlahan melihat sekeliling. Dia sekarang ada di atas gunung dengan lingkungan yang sangat sepi. Bintang juga ada di langit dan terlihat gemerlap. Suasana ini benar-benar terasa sangat nyaman. "Hei, cepatlah bergerak! Kenapa kau linglung?" bentak seorang laki-laki di depan Fang Yuan. Saat ini di depannya terdapat papan catur astrolab. Dengan seorang laki-laki yang tampak terburu-buru. Apa itu papan catur astrolab? Di bumi, papan catur astrolab itu sangat jarang dipakai. Sementara untuk di dunia Fang Yuan, papan catur astrolab itu memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari Yang Mulia asal primordial yang tidak setuju dengan sistem klan. Lalu dia mulai membentuk sistem sekte di benua tengah. Dalam prosesnya, dia sendiri menggunakan papan catur astrolab untuk merekrut para murid, dan siapapun bisa menjadi muridnya jika memang berhasil menang. Sementara, bentuk dari papan catur astrolab sendiri seperti papan catur pada umumnya. Namun, pion yang digunakan itu adalah pion dengan simbol-simbol astronomi. Setiap langkahnya sendiri mengandung pemahaman dari jalur kebijaksanaan dan jalur bintang. Lalu, jika Fang Yuan sendiri salah melangkah, maka jiwanya akan terluka. Bahkan saat Fang Yuan mencoba menjalankan bidak pada papan ini, energi jiwanya pun dengan cepat dikuras. Bahkan jika pemandangan pada bagian kedua ini jauh lebih friendly daripada bagian pertama, namun bagian kedua ini jauh lebih sulit daripada bagian pertama. Fang Yuan sendiri kini tampak pucat dan keringat dingin mengalir deras di pelipis kepalanya. Kemudian saat Fang Yuan ragu-ragu, tiba-tiba jiwanya mendapat pukulan besar dan dia terlempar dari alam mimpi. Jiwa Fang Yuan kembali ke tubuh fisiknya, dan sekarang jiwanya terluka. Bagian kedua kali ini sangat berbahaya. Tapi kalau aku bisa melewatinya, maka pemahamanku pada jalur kebijaksanaan akan meningkat dengan pesat. Dan sepertinya aku juga bisa mendapatkan pemahaman dari jalur bintang. Tenang, aku masih punya waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekarang, aku akan memulihkan jiwaku terlebih dahulu. Sementara itu, saat Fang Yuan sedang menyembuhkan luka di jiwanya, Feng Jinhuang baru saja selesai memulihkan jiwanya. Kali ini, Feng Jinhuang bersiap untuk kembali memasuki alam mimpi. Namun, alangkah terkejutnya dia bahwa saat ini ukuran manifestasi alam mimpi telah berkurang lebih dari sepertiga ukuran semula. Feng Jinhuang benar-benar keheranan. Dia yang semula sangat optimis, saat ini mulai merasa ragu. Apakah mungkin ada orang lain yang berhasil menjelajahi alam mimpi? Pandangan Feng Jinhuang menjadi semakin kompleks. Tapi setelah dia kembali mengingat Gu sayap mimpi, dia menghela nafas panjang. Tidak mungkin, ibu sudah memeriksa semuanya, dan hanya aku satu-satunya orang yang memiliki Gu immortal dari jalur mimpi. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang memiliki Gu immortal dari jalur mimpi. Sepertinya alam mimpi milik Yang Mulia konstelasi bintang ini sungguh spesial. Dia sepertinya bisa menyusut seiring berjalannya waktu. Kalau begitu,
Aku harus bergegas sekarang. Feng Jinhuang kini mengumpulkan tekadnya dan segera masuk kembali ke dalam alam mimpi. Seketika pemandangan di depan matanya berubah drastis. Tunggu, tidak ada lagi rumput simpul angin. Apa ini? Sekarang papan catur astrolab. Wajah Feng Jinhuang menjadi semakin pahit. Sekarang, setelah Feng Jinhuang mencoba menggerakkan bidak catur, energi jiwanya terserap begitu cepat. Lalu saat pihak lawan mulai bergerak, Feng Jinhuang pun mendapatkan pukulan jiwa yang sangat besar. Sama seperti Fang Yuan, Feng Jinhuang pada akhirnya terlempar dari alam mimpi. Sialan yang mulia konstelasi bintang, aku pasti akan mengingatmu. Tampak kemarahan Feng Jinhuang setelah keluar dari alam mimpi. Feng Jinhuang saat ini terpaksa untuk memulihkan diri. Kemudian saat selesai pemulihan, rupanya waktu telah berlalu dengan sangat cepat. Sekarang waktu dari perjanjiannya dengan Fang Yuan telah habis. Karena itu dia tidak bisa bertahan di sana lagi, atau itu tidak akan baik untuk dirinya ataupun rekan-rekannya. Maka kali ini Feng Jinhuang memutuskan untuk pergi bersama dengan semua bawahannya. Sementara itu Fang Yuan akhirnya datang ke tempat ini dan dia memeriksa keberadaan dari Feng Jinhuang. Rupanya Feng Jinhuang sudah pergi. Dan Fang Yuan saat ini masih memiliki waktu selama 4 hari sampai pintu nanti akan ditutup. Fang Yuan segera memanfaatkan waktu ini dengan sangat baik. Dia kembali masuk ke alam mimpi dan menantang mimpi yang mulia konstelasi bintang. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu, dan sekarang sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini sesuai dengan perjanjian. Fang Yuan sendiri tidak ambil pusing. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu Fang Yuan keluar dari pecahan gua surga langit berbintang. Di depan gerbang, He Feng Yang sendiri sudah menunggunya. Karena itu Fang Yuan berjalan dengan He Feng Yang meninggalkan tempat itu. Ketika mereka pergi, semua pasang mata tertuju pada mereka berdua. Apalagi dengan semua sumber daya yang Fang Yuan dapatkan dari pecahan gua surga langit berbintang ini. Semua orang tahu, karena mereka semua mengutus para muridnya untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam sana. Ibarat kata saat ini Sekte Bang Abadi adalah pemenang utamanya. Bahkan mereka tidak meninggalkan mangkuk sup untuk orang lain. Hal ini mengundang kecemburuan dari banyak sekte yang lain. Tapi, apapun itu, Fang Yuan tidak peduli. Lagi pula, pemenang terbesar dalam kontes ini adalah dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua urusannya dengan He Feng Yang, Fang Yuan kembali ke Gunung Danghun. Kali ini, dia kembali ke gua bawah tanah dan bermandikan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan duduk di atas jamur lingzi darah. Jamur ini adalah bentuk mutasi karena saat ini seluruh Gunung Danghun memiliki tanda dao dari jalur darah. Jadi, banyak tumbuhan dan juga hewan yang telah bermutasi. Fang Yuan sendiri menghabiskan hampir 1 hari penuh di sana. Dan setelah itu, samar-samar Fang Yuan kembali membuka matanya. Keuntungan kali ini terlalu besar. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah pemenang sejatinya. Karena perjalanan ini, Fang Yuan mendapatkan banyak keuntungan. Sebelum pergi, Fang Yuan sama sekali tidak memiliki dasar dari jalur kebijaksanaan dan jalur bintang. Kedua jalur ini layaknya seorang Master Gufana yang tidak memiliki jalur kebijaksanaan atau jalur bintang, benar-benar dari nol. Namun setelah kembali dari perjalanan ini dan mengendapkan seluruh pemahaman yang ia dapatkan, saat ini tingkat pemahaman Fang Yuan dari jalur kebijaksanaan dan jalur bintang telah mencapai tingkat Grandmaster. Tidak tanggung-tanggung,
Fang Yuan langsung lompat ke tingkat Grandmaster. Jika pada bagian pertama Fang Yuan hanya bisa memperoleh tingkat Master pada jalur kebijaksanaan, pada bagian kedua Fang Yuan mendapatkan lebih banyak pemahaman dari jalur kebijaksanaan dan juga dari jalur bintang setelah dia menyelesaikan tantangan papan catur astrolab. Kemudian, di bagian ketiga, Fang Yuan kembali meningkatkan pemahamannya di jalur kebijaksanaan dan jalur bintang hingga mencapai tingkat Grandmaster. Dua jalur sekaligus, Fang Yuan benar-benar mencapai tingkat Grandmaster. Itu sungguh adalah panen yang luar biasa. Dengan pemahaman ini, jelas-jelas Fang Yuan akan jauh lebih berkembang. Dia bisa membuat banyak gu dari jalur kebijaksanaan dan jalur bintang. Bahkan sekarang dengan bantuan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan bisa saja membuat dan mengembangkan gerakan pembunuh dari jalur bintang. Bahkan dia saja optimis bisa menyempurnakan warisan yang tidak lengkap dari jalur bintang ataupun dari jalur kebijaksanaan. Ini sungguh adalah suatu yang luar biasa. Padahal sebelumnya Fang Yuan seringkali menemukan jalan buntu saat dia hendak membuat gerakan pembunuh dari jalur bintang atau jalur kebijaksanaan. Semua itu karena tingkat pemahamannya yang terlalu rendah. Tapi sekarang, adakah yang bisa membayangkan pencapaian apa yang akan Fang Yuan dapatkan ke depannya? Peluang Fang Yuan benar-benar terbuka lebar. Dia memiliki semakin banyak opsi saat ini. Sejak aku mengulang kembali kehidupanku, ini adalah keuntungan terbesar yang pernah kudapatkan. Gumam Fang Yuan yang kini tampak sangat gembira. Fang Yuan secara alami berpikir, apakah mungkin semua ini berkat Gu menghubungkan keberuntungan yang telah ia lakukan sebelumnya? Dan itu bisa jadi. Kemungkinan ini sangatlah besar. Apalagi kultivasi Fang Yuan memang menjadi sangat lancar setelah dia menghubungkan keberuntungan dengan beberapa karakter yang memiliki keberuntungan yang besar. Dan memikirkan semua ini memberikan Fang Yuan perasaan yang luar biasa dan kegembiraan yang tidak bisa digambarkan. Sekarang, Fang Yuan bisa menjadi jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Sorry banget, tadi Hani ketiduran waktu lagi rekaman. Jadi baru bisa selesai sekarang. Nah, tadi kalau ada transisi perubahan suara, disitulah Hani posisi ketiduran. Thank you, see you again di next video dan bye.